Aku tidak minta oleh-oleh, emas, permata, dan juga uang. Tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Oke, sahabat kreatif, itu dia suara merdunya dari Novi Lida. Assalamualaikum, halo sahabat kreatif, ketemu lagi dengan saya Ahmed Maulana di Raja Wali Kreatif Channel. Seperti yang kemarin kita posting, yang kita janjikan, hari ini kita kedatangan satu artis cantik nih. Seorang penyanyi bersuara merdu mendayu-dayu yang membuat hatiku selalu rindu. Pantun pula dia ya. Siapakah gerangan namanya? Pasti sahabat kreatif udah nggak sabar nih mau dengar suaranya. Siapa namanya? Kenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti. Asal juga kah? Asal boleh. Asal dari Bengkayang. Status boleh. Statusnya masih Masih apa? Masih apa tuh? status masih single. Masih single. Apalagi? Novi ini lebih dikenal dengan Novi Lida ya. Oh iya, kalau untuk tahun-tahun kemarin itu Hmm? dikenal dengan nama Novi Lida. Ada embel-embel di belakang. Biasa kan Novi aja. Novi. Kalau sekarang manggilnya ada Novi Lida kayak Oh gitu. gitu. Nah, kita mau bahas sedikit perkembangan Novi nih. Perjalanan Novi dari Novianti yang biasa tiba-tiba bisa bertarung di nasional mewakili Kalimantan Barat di ajang Liga Dangdut. Iya. Nah, sebelumnya Novi, kalau boleh tahu Novi asli dari mana sih? Novi asalnya dari Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Sanggauledo. Tapi kalau dulu tuh lahirnya di Kecamatan 17. Kecamatan 17. Paket B. Sebenarnya dulu itu Kecamatan 17 itu adalah Kecamatan Sanggauledo. Nah, begitu udah 2006 atau 2004 gitu, pecah jadi Sanggauledo beda, paket jadi Kecamatan 17. Jadi beda kecamatan ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau boleh tahu sebelum di Lida itu apa sih aktivitas Novi? Kalau sebelum Ida kemarin aktivitas Novi nyanyi dari kampung ke kampung. Terus udah mulai kuliah kan di Pontianak, jadi main di nyanyi di kafe. Kalau nggak salah ada grup juga kalau nggak salah kayak band gitu atau gimana? Ada. Awalnya. Yang kapan nih? Sebelum dari Lida. Oh oke. Kalau sebelum Ida itu Novi ada ini awalnya kan belum ada diajak ngeband apa segala. Jadi waktu tahun 2017 itu ada salah satu namanya, dulu itu namanya itu grup Bujang Tedudo. Bujang Tedudo, Nah, grup Melayu pastinya. Iya, Bujang Tedudo. Jadi kan Novi kan waktu 2014 awal kuliah sampai 2017 kan 3 tahun tuh jarang, bahkan nyanyi bisa dihitung berapa kali. Nyanyi paling acara-acara di acara-acara kampus kayak gitu. Acara resmi lah ya. Iya. Nah, setelah itu Oh ya, sebelum yang Bujang Tedudo ini, Novi dulu itu pernah direkrut sama abang-abang kampus angkatan 2013. abang-abang adik atau abang gimana nih? Abang, maksudnya abang senior di kampus. Senior. Ada buat band namanya Citra Loka. Itu Citra Loka. band pop kayak gitu. Citra Loka itu bertahan dari 2004, terbentuk dari 2014 sampai 2017. Kebetulan Novi ada yang ngajak Novi itu akhirnya ada dekat sama Novi gitu. Jadi ada Istilahnya pacaran lah kalau bahasa budak-budak ada sekarang. cinlok ya. Cinlok kayak gitu selama 3 tahun. Nah, setelah udah 3 tahun itu 2017 kan udah bubar. Mereka udah ada yang menikah, udah ada yang selesai kuliah, udah kemana-mana lah balik kampung. Nah, tunggu dulu. Yang tadi kan ada cinlok. Nah, setelah bubar bandnya itu hubungan bubar juga atau gimana? Iya, sayangnya iya. Wah, Tapi sangat disayangkan sebenarnya, lagu kan udah lumayan banyak, cuman tuh harus berhenti di situ. Ya betul. Mungkin udah kesepakatan sama-sama untuk udah kita udahan gitu. Udahan. Cuman memang silaturahmi masih tetap terjalin Ya. walaupun band udah bubar kayak gitu. Jadi itu pengalaman Novi di grup band dan Iya. satu awalnya pasti jadi penyemangat tuh. Iya, tapi jangan ditiru ya. Maksudnya kita dekat sama, kita pacaran sama satu band, begitu putus
Bandnya Jangan pasti- sampai bandnya jangan sampai bubar juga. betul, Harusnya harusnya profesional ya. iya. Walaupun Tapi hubung susah sih Bang kayak gitu. karena ada Susah. kalau main perasaan nih susah ya. Betul sekali. Karena yang punya penilaian tuh hati, bukannya orang lain tapi kita sendiri. Oke. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang lidah nih Novi, itu kan wah banget tuh, ajang sebesar Liga Dangdut Indonesia itu dari seluruh Indonesia ikut bertarung di situ. Sedangkan Kalimantan Barat itu kan banyak juga yang ikut audisi. Iya. Gimana sih cara Novi bisa lolos di audisi di Kalimantan Barat? Eh, kalau di Kalbar kemarin kan audisinya itu kan di Pontianaknya kan, kebetulan Pontianaknya. Novi lupa nama gedungnya apa, pokoknya di Pontianak. Terus itu kemarin yang ikut audisi ada sekitar 300-an orang. 300 lebih ya. 300 orang, yang dipilih kan cuma dua. Novi sama Kak Dian dari Kuburaya. Iya. Nah kayak gitu. Itu Bang sebenarnya Novi tuh tak pede ikut-ikut acara, ikut-ikut lomba tuh Novi jarang. Terus pagi ikut ajang kayak gini kan, memang ada angan-angan dari kecil, misal lihat TV, lihat kayak Lesti kan waktu itu kan memang hitsnya Lesti kan waktu Akademi 1 gitu. Itu kayak Allah pengen bisa ndak ya aku di situ, seru kali ya ada di panggung itu disaksikan ramai orang gitu Iya. kan. Cuma hanya sebatas angan Bang, maksudnya ndak ada sampai yang mau aku pengen ikut, ndak ada kayak gitu. Gara-garanya gini, sebenarnya hari itu Novi ingat tanggal 4 November 2019. Sebenarnya Novi ada, itu hari Minggu. Iya. Novi itu ada wedding jam 1. Hmm? Diajak sama abang-abang bujang penendang tadi, yang bujang terduduk itu Iya. kan berubah jadi nama bujang penendang. Pak Urai kan, Bang Urai nih yang ngajak Novi. Kemudian saya WA pagi-pagi. Dia ada ngirim pamflet. Iya, yang brosur gitu brosur, ya. brosurnya si Lida itu. Kemudian Novi ikut katanya. Kali delapan ndak ikut jak pokok katanya. Kau selesaikan lah audisi itu. Oke lah Novi ikut, tapi jam 1 Novi balik. Kalau emang belum dapat nomor antrian Novi balik. Iya. Maksudnya tuh pergi ya gitu Pak Bang. Harus ini diminta ya pergi gitu kan, tapi karena ada tanggung jawab di wedding balik lagi kalau misalnya Kalau gitu emang kan. jam 1 Novi belum dapat nomor antrian, udah Novi balik gitu kan. Terus dia bilang gini, jangan kau pikir tuh wedding tuh katanya, aku batalkan, kemudian aku cari pengganti. Jadi dia cari pengganti Bang, syukurnya dapat kan, dapat. Kemudian Novi bingung kan, ada job aku dibatalkan, terus nak ngapa pula di kos kan, udah pergi ya kali ya, pergi jam 8 udah pergi kan, rupa udah ramai, Novi paling belakang, jam 8 tuh udah paling belakang sekali Novi ngantri kan, ngantri jam 8. Dapat jam 1 tuh dapat nomornya, habis dapat nomor ngantri lagi di belakang, jam 6 baru nyanyi, baru Novi masuk ruangan audisinya. Jam 6 sore? Iya, jam 7 baru balik. Jadi Jam seharian di situ. antri kayak sekarang orang antri LPG ya. Kalah lagi ngantri LPG kayak Oke. gitu. Kayak Jadi gitu. itu perjuangannya. Terus setelah audisi gimana tuh? Setelah audisi hari itu kan, itu masih belum tahu lolos atau tidaknya kan. Kemudian tapi kemarin itu udah ada kayak ancang-ancang kayaknya lolos karena gini kan, dari 300 orang itu kan ada 2 sesi, juri pertama sama juri kedua. Nah jadi yang juri pertama itu banyak kan gagal. Nah jadi di juri kedua itu ada sekitar 15 atau 20 orang. Berarti kan antar 20 orang itu nanti yang lolos ke Jakarta. Betul. Cuma belum tahu siapa. Sebulan kemudian Desember baru dihubungin, ternyata Novi sama Kak Dian lolos gitu. Oh gitu. Nah, kalau kita bicara audisi nih, kalau yang sepengetahuan abang nih, yang sering abang lihat di TV, di YouTube, tuh audisi kan ada yang sampai kena ejek, ada yang kena olo-olo, ada yang kena marah, ada yang gini. Kalau Novi sendiri gimana pas audisi? Apakah ada yang udah tak bagus gitu, atau gimana, lancar-lancar ya gimana? Kalau Novi kemarin alhamdulillah nggak ada sih yang ngejek gimana, cuman kemarin itu kan kalau kawan-kawan kan sebentar nih, paling berapa lagu udah selesai gitu ya. Novi kemarin tuh pas di juri kedua itu tuh semua lagu tuh dia nyuruh kita nyanyi semua lagu. Misal kalian bisa lagu ini enggak? Genre ini bisa. Terus bisa Kak dikit-dikit nyanyi. Nanti kamu coba lagu Jawa, coba lagu Nyampur-Sari, coba lagu pop, coba lagu jazz, kayak gitu. Jadi seolah ditantang terus nih. Jadi banyak tantangannya. Agak ya. lama sih kemarin kalau yang Novi audisi yang kedua, di juri kedua. Yang kedua itu Karena mungkin terakhir kali ya. Habis Novi tuh enggak ada peserta lagi. Oh gitu. Terakhir dah. Nah, berarti 2 sesi itu penjuriannya, audisi yang pertama tuh ya. Iya. Nah, setelah lolos, apa rasanya ketika dapat kabar bahwa
Hai Nopi, Nopi bisa berangkat ke Jakarta gitu. Waktu ditelepon itu pertama kali, Novi kamu lolos ke Jakarta, eh, tolong persiapkan diri, kemudian nanti kita kasih tahu kapan berangkatnya. Pokoknya siap-siap aja kalau kapan dihubungi. Itu rasanya tuh Novi pertama pasti ngubungin orang tua. Orang tua sangat benar-benar nggak nyangka gitu bang bisa lolos, dan sebenarnya angan-angan yang sebatas hanya angan ternyata bisa terwujud di tahun 2019 kemarin. Jadi Nggak apa nyangka kata sih. orang tua? Orang tua pastinya mengucap syukur alhamdulillah, cuman bapak Novi selalu bilang jangan cepat puas Jangan dengan apa cepat yang puas, diraih, dan iya. jangan sampai apa yang kita raih itu bikin kita jadi orang yang mohon maaf mungkin sombong ataupun ngerasa kita nih kayak aku udah di atas nih, padahal di atas tuh lebih ada, di atas langit tuh masih ada langit lagi Ya, lah gitu istilah. jadi istilah kata jangan sampai kita sombong Iya. dengan orang. Jangan sampai terlena lah dengan Terlena. dengan apa yang kita dapatkan itu. Apa yang kita raih saat ini Iya. ya. Nah, setelah udah dapat ini nih, istilahnya restu dari orang tua nih, kan itu berangkat ya, berangkat ke apa namanya Jakarta. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin bisa jadi inspirasi untuk sahabat-sahabat kreatif yang mau ikut audisi. Nah, gimana rasanya ketika masuk di karantina? Tapi bukan karantina corona nih, karantina bukan. Beda. Karantina audisi itu beda. Jadi bukan yang kayak corona. Nah, gimana perasaan Nopi di karantina, terus apa namanya? Apa sih pengalaman yang Nopi dapat selama karantina? Yang pasti perasaan saat di sana itu senang karena bahagia, karena kan di sana kita satu asrama, kami kan di asrama bang, satu asrama dengan kawan-kawan di 34 provinsi dari berbagai daerah di Indonesia gitu Iya, kan. betul. Ketemu, kemudian kita tahu, kita banyak belajar bahasa yang baru, kemudian budaya yang baru, terus mungkin kayak kalau misal kita dari berbagai daerah kan pasti kita bawa-bawa kayak makanan apa. Jadi dari Kalbar apa nih makanannya? Dari Palembang apa nih? Jadi rasa kekeluargaan itu makin erat bang saat di asrama itu. Ada bekal masing-masingnya. Nah kayak gitu. Kemudian pengalamannya di sana itu, yang pasti di sana itu kita diajarkan yang pertama lah bang, saat kita masuk di asrama itu, Novi masih ingat kakak asrama bilang kayak gini, kalian kalau misalkan ketemu sama mungkin OB ataupun satpam, kan di sana ada kan semuanya kan, ataupun dari kru Indosiarnya, kalau misal mau minta sesuatu, jangan lupa untuk bilang minta tolong. Iya, betul. Minta tolong. Kemudian kalau misal kita ada ditolong, misalnya cuma sebatas tisu nih, kak minta tolong ngambilin tisu, dikasihkan, jangan lupa bilang terima kasih. Betul. Itu bahkan bang bukan cuma kami peserta ya bang, kru, ibaratnya kru, jurinya pun misal nih minta tolong ini dong ngambilin, sama kru yang juri sama krunya juga, jurinya bilang minta tolong gitu. Nah, itu yang paling penting, Novi selalu. etika ya. Iya. Etika kita berhadapan dengan sesama manusia. Nah, kalau biasanya orang ketika lolos ataupun karena dia di atas angin gitu kan, agak lupa, bukannya memang dia tidak beretika tapi agak lupa. Nah, mungkin memang salah satunya diingatin dengan Iya. adanya itu. Bahkan saat ketemu dengan misalkan kalau di studinya ketemu dengan mungkin produsernya atau dengan manajernya apa segala, kan itu benar-benar nggak ada kayak kita segan yang gimana, mereka tuh kayak ngerangkul gitu bang. Seperti keluarga ya. Iya kayak gitu. Nah, itu sahabat kreatif mungkin sedikit pengalamannya kalau di dalam karantina itu ada, kita harus menjaga etika yang Sama pertama. kedisiplinan juga. Jadi Ya, kami di sana itu bangun itu jam 7 Jam 7 itu ya. briefing kan, HP kan dikumpulin jam 10 malam, Mm-mm. nggak boleh pegang HP lagi kan. Jadi jam 7 pagi bangun, jam 8 briefing, jam 8 boleh ambil HP, entah yang nak dengar lagu kan, latihan koreo atau apapun. Nanti yang nak nyanyi, yang mau live hari itu berarti ke studio, sisanya latihan apa segala macam di asrama kayak gitu. Wah, berarti Setiap hari tuh kayak gitu. Berarti setiap hari kayak gitu tuh. Iya. Nggak ada istilah mau apa namanya tidur bawa HP, nggak ada gitu ya. Kan HP-nya dikumpulin. Jadi dikumpulkan kayak anak SMP, anak pesantren gitu ya. Biar tidaknya lebih awal, karena kalau misalkan nih kita kan kebiasaan pegang HP sampai jam 2 pagi. Nopi pribadi nih memang dari zaman kuliah udah kebiasaan tidur jam 2 atau jam 3. Karena kan kadang di kampus latihan kadang sampai malam. Betul. Kebiasaan jadi terbawa gitu bang, nggak bisa tidur awal kan. Jadi begitu di asrama itu, alhamdulillahnya gara-gara HP dikumpulkan jam 10 malam kan lebih awal ya.
tidaknya pasti lebih dipaksa untuk lebih awal juga kan, tak ada buat tuh, tak ada yang dilihat, tak bisa nengok Instagram, tak bisa nengok YouTube kan, tidak awal. Jadi selama beberapa bulan di sana itu terbiasa bangun pagi, nanti tidak awal juga gitu. Jadi Ngaruh sama suara loh bang, kalau kita begadang terus, suara bisa cepat parau. oh gitu. Ya tujuan mereka membatasi kita main HP itu karena itu, biar suara jadi terjaga. itu salah satu tips tuh. Jadi kalau memang mau suaranya bertahan bagus, mungkin lebih bagusnya tidur lebih awal ya. Ya betul. Nah, kita udah tahu nih, udah dapat nih dari Nopi tadi bahwa pas masuk karantina seperti apa ya kan. Nah, kalau kita bicara perjalanannya di Lida sendiri. Tadi kan kita bahas di karantina. Di pertarungannya sendiri, apa yang Nopi rasakan? Saat ini ya, saat tandingnya. Iya, di stage dan apa kan kompetisi kan namanya. Gimana apa yang Nopi lakukan atau tips yang Nopi lakukan untuk berkompetisi di sana? Mungkin persiapannya kali bang ya, persiapan. Pokoknya sebelum Novi nampil di TV itu, yang pastinya jaga kesehatan, kemudian sering-sering minum air putih dan doa Ya. doa itu harus kan. Iya. Minta restu sama orang tua, kemudian latihan. Nah, latihan itu jadi gini, di sana itu kan Novi mikirnya gini, oh kalau diikut ajang-ajang ini berarti nanti digembeleng sama coachnya. Maksudnya tuh digembeleng dalam artian kayak benar-benar dari nol terus sampai kita bisa gitu kan. Nah, ternyata gitu ya. di sana itu tuh kan karena kami kan 80 orang ya bang, 80 orang tuh kan, 80 orang, coachnya cuma satu. Nah, jadi coach itu gembleng kita itu saat mungkin 3 hari sebelum hari hanya. Nah, itu bisa ketemu sama coach. Jadi selebihnya kayak misal apa yang kita masih belum paham nih, kita cari sendiri gitu. Kita gali sendiri. Berarti kita dibebaskan untuk berkreasi sendiri. Iya, kayak gitu. Tinggal nanti kayak istilahnya dilihatkan ke coach dan dia yang ngasih arahan lagi. Jadi kalau masalah cengkok, Novi pikirkan, oh kalau cengkok berarti nanti diajarkan. Oh berarti gini, ternyata enggak. Kalau cengkok itu apa yang kita punya, itulah ciri khas kita. Tinggal kita kembangkan lagi sendiri. Kalau coach itu lebih ke kayak mengarahkan, oh dinamikanya, misal kamu terlalu nyaring ataupun terlalu lembut, lebih tenaganya ditambah lagi ya. Terus misal ekspresinya seperti ini, nanti tambahin ini ya. Lebih kayak gitu bang. Gitu. Kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih kemarin Lida itu Nopi berapa besar tuh? Kemarin itu 21. 21. Ya. Nah, gimana tuh sampai ke 21 tuh rasanya seperti apa? Tak nyangka sampai sekarang. Nggak nyangka ya? Iya, tak nyangka. Nah, kalau biasanya orang kan banyak beban tuh. Kalau Nopi sendiri apa gimana sih? Ada beban enggak ketika membawa nama Kalimantan Barat di nasional? Beban ya, sebenarnya beban sih enggak sih bang. Justru kita harusnya bangga Novi bisa kesana dan bawa nama Kalbar, khususnya kan Bengkayang Novi kemarin kan. Karena anak Bengkayang itu kalau untuk ajang dangdut mungkin baru Sanggoledo gitu. Novi kan dari Sanggoledo, kecamatan Sanggoledo, baru Sanggoledo yang bisa ke nasional gitu. Nggak ada sih bang, kalau beban itu nggak ada sih selama di sana. Cuman mungkin saat proses karantina itu mungkin banyak kayak misal nih, nggak apa kan nih kalau Nggak apa, bebas saja. takut salah ngomong bah nanti kan. Gimana ya? Tapi kalau beban, kalau misal saat Nopi nyanyi itu tak ada beban tuh. Cuman sebelum live, sebelum lomba itu mungkin biasanya ada yang misal kan Novi HP-nya terbatas nih, ada yang kayak nge-WA ataupun nelpon, Novi tolong ya nanti sebutkan ini. Kemarin kan lagi kampanye ya bang, jadi bang kami foto gini ini nggak boleh, karena kan berbau politik kan. Pokoknya nggak boleh, pokoknya serba nggak boleh. Nggak boleh ada tanda jari lah. Ya, kalau di acara-acara itu kan ada kayak menyebutkan nama misal bapak ini, bupati ini dari ini. Kalau di sana tuh bang kebetulan karena musim caleg, jadi nggak boleh sebutin nama ataupun angka kayak gitu kan.
Jadi itu banyak yang nge-WA Novi sebutkan aku dari ini, Nov sebutkan ini, kami dukung kamu juga. Novi jadi cara mensiasatinya tuh Novi sebutkan kemarin kan Novi masih pertama kali nih Bang. Novi kemarin emang salah, kemarin itu Novi lupa ucap assalamualaikum. Yang terakhir setelah komen kan ada minta dukungan kan, pas terakhir sekali ucap assalamualaikum, Novi bilang adil kata Lino baca ropen kasaruga gitu kan ya. Novi memang enggak tahu ngapa Novi belum ada persiapkan kata-kata untuk minta ucapan dukungan itu. Tapi Novi ada bilang Bengkayang, Pontianak, Sambas sama Sanggole. Bengkayang bukan Novi ada sebut, Bengkayang selalu Novi sebut. Terus gara-gara itu katanya Novi kan berhijab katanya masa seorang cewek berhijab sampai lupa nyebut salam. Nah setelah itu Novi introspeksi lagi di Novi sendiri. Kedua sampai seterusnya Novi nggak lupa bilang salam. Iya. Gitu. Mungkin itu yang pertama karena grogi atau Iya. apa, jadi hilap, jadi Iya. wajar aja. Itu Novi pokoknya setelah yang pertama itu banyak orang yang kayak kalau salam sih mungkin dari beberapa orang yang itu ya yang selebihnya itu kayak gini Bang. Misal Novi kan lupa, kan di Kalbar ini kan ada 14 kabupaten ya, kalau nggak salah gitu. Novi ini harus menyebutkan semua kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Jadi mungkin ada yang salah satu yang Novi salah sebutkan. yang tidak tersebut, jadi tuh mereka kayak langsung sampai kadang ada yang video call, ada yang langsung nelpon. Itu lagi tengah latihan tuh Bang, lagi tengah latihan sama coach di telepon kayak gitu. Itu sih yang Novi sampai bapak Nov sebutkan aja ini, sebutkan aja kata. Cuman Novi bilang, seingat aku Pak, soalnya aku juga mikirin latihan, aku mikirin koreo, belum lagi lirik, belum lagi lagu yang aku nggak tahu tapi dipilih lagu itu. Nah itu dia salah satu beban jadi seorang public figure. Iya. Makanya kenapa HP dibatasi gitu. Karena yang mau kita pikirkan bukan cuma penggemar, tapi gimana kita meningkatkan kualitas. Seperti Novi tadi kan, dia mikirkan latihan, gimana untuk cara tampil yang terbaik. Tetapi di belakangnya ada beberapa penggemar yang mendukung mereka, tapi minta feedback, disebutkan dan lain-lain. Dan mungkin tidak ada kesempatan untuk Novi minta maaf. Nah di sinilah kesempatan Novi untuk klarifikasi sedikit, biar penggemar pun tahu, dan kedepannya ketika ada lagi orang-orang yang menjadi perwakilan dari Kalbar, mereka bisa paham nih Pi. Jangan sampai kedepannya ketika dia udah dukung, dia minta sebutkan ini, tiba-tiba yang si A lupa nyebutkan, udahlah enggak usah, katanya sombong katanya kan. Padahal untuk maju sendiri aja bebannya cukup banyak, apalagi sebenarnya Bang, kalau misal ini maaf sampai potong ya, sebenarnya kalau misal kita cuma ada 4 kabupaten bisa kita ngingatnya, cuman kan kalau 14 mana kita mau kata MC-nya bilang kayak gini, kamu kalau mau nyebutin kabupatennya boleh sebutin semuanya asal tanpa calat, satu nafas. Misalnya Bengkayang, Sanggoledo, Ketapak, Empawah, Pontianak, Melawi, itu enggak boleh, jangan gitu, harus satu nafas dan harus lancar. Enggak ada yang terbata-bata ya. Jadi makanya kebanyakan bilang langsung pakai gini aja, dari seluruh provinsi masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Nah, jadi kan ibaratnya aku udah ada di situ, udah ada Bengkayang, udah ada Sambas, sudah ada Pontianak gitu. Oke. Nah, kalau tadi itu kita bicara di lidah. Kalau sekarang aktivitas setelah Novi lidah nih apa aja? Kalau sekarang kemarin kan masih kuliah tuh, setelah lidah kuliah, udah Novi selesaikan kuliah Novi. Sekarang lagi proses, insya Allah mau bikin single teh. Orangnya single, terus dia mau bikin single lagi kan, jadi double dong. Oke, kalau boleh tahu kapan mau rilis single tuh? Ada nggak bayangan-bayangan sedikit untuk sahabat kreatif nih? Pengennya kalau bisa tahun ini, kalau enggak pun awal tahun 2021. Insya Allah. Itu genrenya seperti apa? Genrenya mungkin enggak lari dari dangdut sih Bang. Dangdut? Iya. Ada masuk kayak Melayu-Melayu atau gimana? Atau dangdut yang secara nasional? Sepertinya ada. Ada. Sepertinya ada campuran Melayunya. Ada popnya juga. Wow. Gitu. Itu lumayan tuh. Kalau kita bayangkan ada campuran-campuran itu pasti lagunya sangat bagus gitu. Semoga lancar lah ya. Amin. Nah, kalau di pandemi ini
Gimana sih Novi beraktivitas? Selama pandemi ya. Mm-mm. Kemarin itu Novi dari bulan bulan 3 kan pulang ke Bengkayang Mm-mm. sampai bulan lalu apa Agustus ya. Mm-mm. Nah ini 2 minggu ini baru balik sini lagi. Jadi Hmm. selama 4 bulan atau 5 bulan tuh ke kampung. Selama di kampung itu kemarin Novi nyibukkan diri dengan cover lagu. Cover lagu. Paling itu ya sih di kampung. Dan abang lihat juga di YouTube Novi itu apa banyak yang jadi gadis petualang ya ke Gadis petualang. kayak ke air terjun, Oh, ke tempat-tempat gunung-gunung apa Iya. segala macam. Nah, sahabat kreatif, jangan lupa juga subscribe nih channel Novi. Apa nama channel Novi nih? Novianti 23 channel. Novianti 23 channel. Satu ya banyak Anda tuh. Mau 23 pula kan? Oke. Nah, itu dia. Kalau harapan ke depan Novi seperti apa? Harapan kedepannya ya pengen tetap berkarya, Hmm? kemudian pengen banyak sih kalau harapannya bang, cuman tuh pokoknya pengen berkarya, kemudian pengen bahagiakan orang tua, Hmm? pengen cari kerja, cepat kawin dah. Cepat kawin. Berarti itu harapan sekalian target ya? Betul. Nah, kalau sekali. target nikah biasanya orang tuh ada pakai target itu kapan? Tahun berapa gitu atau biasanya aku harus tahun sekian harus sudah nikah. Kalau Novi ada enggak? Untuk sekarang sih Novi tak ada sih target, cuman jangan sampai umur 30 lah. Jangan sampai Iya. 30. Nanti kayak yang yang lagi viral tuh yang Apa tuh? PNS cari jodoh tuh kan. Yang 37 tahun tuh. Ada ke? Ada yang lagi viral di Facebook. Oke. Nah, sahabat kreatif itu dia kita ngopi-ngopi santai, ngobrolin prestasi dan inspirasi bersama Novi Lida. Atau kalau yang kawan-kawan lebih kenal Novianti ya. Iya. Nah, kalau biasanya yang sering di dunia wedding udah pasti gak asing dengan Novi. Kan kita juga sering ketemu di kerjaan wedding juga kan. Nah, ada beberapa pengalaman yang sudah di-sharekan oleh Novi selama dia berkarir dari nyanyi di panggung biasa hingga di pentas Lida ya. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat kreatif menjadi lebih baik dan tetap semangat untuk kreativitas. Oke, sebelum kita tutup, kita mau mengucapkan juga turut berduka cita atas banjir yang melanda di Kalimantan Barat, khususnya di Putus Ibau dan Melawi. Putus Ibau, Sintang, Melawi, Ngabang juga kena tuh, landa. Jadi itu udah parah. Semoga masyarakat di sana, kawan-kawan di sana tabah menghadapinya dan semoga cepat dapat bantuan dari berbagai kalangan. Amin. Oke, ada yang mau Novi sampaikan enggak dengan sahabat-sahabat kreatif nih? Mungkin bisa jadi kata-kata bijak dari Novi nih untuk penutup nih. Untuk pemuda-pemudi khususnya untuk di Kalimantan Barat, tetap semangat walaupun di masa pandemi ini. Jangan jadikan pandemi sebagai penghalang untuk kita berkarya. Cayo. Tetap semangat ya. Iya. Oh iya, kita lupa nih, pengen denger dong suara Novi sedikit nyanyi lagu. Boleh? Lagu. Abang mau lagu apa nih? Bebas. Kalau yang penting Novi enak bawanya, kita enak dengarnya. Lagu dangdut boleh ya? Boleh. Oke. Saya mau coba bawa lagu dangdut, ini judulnya Oleh-oleh. Oleh-oleh. Jadi ini sebelum penutup kita dapat oleh-oleh dari Novi. Aku tidak minta oleh-oleh emas, permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Oke, sahabat kreatif, itu dia suara merdunya dari Novi Lida.
Oke, sekian dari kami, sahabat kreatif. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa dukung terus channel ini. Biar lebih banyak lagi teman-teman ngopi yang bisa kita hadirkan di sini untuk berbagi inspirasi. Apapun yang kami obrolkan di sini bukan untuk membanggakan diri, tapi hanya untuk membagikan inspirasi kepada kita semua. Tetap semangat dalam berkreativitas. Semoga pandemi ini bisa segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.